Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi yang berjudul Sistem Informasi dalam Pengambilan Keputusan yang beranggotakan saya Nia Widianingsi, saya Puspa Akila Sulama, saya Resta Zafira Atika. Apa itu SI dalam pengambilan keputusan? Sistem informasi manajemen adalah sistem berbasis komputer yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan data untuk mendukung fungsi manajemen puncak hingga operasional dalam melakukan perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan organisasi. Tahap pengambilan keputusan, yang pertama ada pemahaman. Proses mencari tahu dan mendeteksi adanya masalah atau peluang di dalam perusahaan menggunakan data dari sistem. Yang kedua ada perancangan, proses membuat, mengembangkan, dan menganalisis berbagai pilihan alternatif solusi atau jalan keluar yang mungkin bisa diambil. Yang ketiga pemilihan, proses menghitung dan memilih satu alternatif solusi terbaik yang paling menguntungkan berdasarkan analisis data sistem. Yang keempat ada implementasi, proses mengeksekusi atau menjalankan solusi yang dipilih ke lapangan, lalu memantau hasilnya apakah berjalan sukses atau tidak. 4 jenis sistem pendukung keputusan. Yang pertama ada MIS, Management Information System. Fungsinya menyediakan laporan rutin harian atau mingguan untuk memantau kinerja operasional perusahaan. Yang kedua ada DSS, Decision Support System. Fungsinya yaitu sebagai alat interaktif untuk mensimulasikan masalah yang rumit dan tidak terstruktur, yaitu bisa menghitung analisis what if. Selanjutnya ada 4 jenis sistem pendukung keputusan. Yang ketiga ada AIS atau Executive Information System, yang dimana fungsinya sebagai dashboard visual yang berbentuk grafik yang ringkas dan mudah dibaca, khusus untuk kebutuhan strategis direktur maupun CEO. Yang keempat ada GDSS atau Group Decision Support System, di mana fungsinya sebagai sistem berbasis komputer untuk mendukung kolaborasi diskusi kelompok agar tim bisa mencapai mufakat yang lebih cepat. Selanjutnya ada manfaat sistem informasi dalam mendukung pengambilan keputusan. Yang pertama, menyediakan data yang akurat, di mana sistem informasi harus mengumpulkan dan menyajikan data yang lengkap serta relevan sehingga keputusan yang diambil lebih tepat untuk mengurangi resiko kesalahan. Yang kedua, mempercepat proses pengambilan keputusan, di mana dengan data yang tersedia secara real-time, manajer dapat merespon perubahan kondisi bisnis lebih cepat tanpa harus menunggu laporan yang manual. Yang ketiga, ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap proses dan keputusan terdokumentasi dengan baik sehingga mudah dipantau, dievaluasi, dan dijadikan bahan perbaikan di masa depan. Yang keempat, ada mendukung analisis yang mendalam, di mana sistem informasi membantu menganalisis berbagai alternatif resiko dan peluang sehingga keputusan yang diambil lebih berdasarkan data dan fakta. Yang kelima, mempermudah kolaborasi dan dalam pengambilan keputusan. Dengan melalui sistem pendukung keputusan kelompok GDSS, berbagai pihak dapat berbagi informasi dan memberikan masukan, sehingga keputusan menjadi lebih komprehensif dan disepakati bersama. Selanjutnya ada tantangan pada saat pengimplementasian sistem informasi. Yang pertama, kurangnya pelatihan pengguna. Karyawan yang belum memahami cara menggunakan sistem dapat menyebabkan informasi tidak dimanfaatkan secara maksimal, sehingga keputusan menjadi kurang efektif. Yang kedua, kualitas dan integritas data. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menghasilkan keputusan yang salah. Sistem juga harus terhubung dengan sistem lain agar informasi dapat mengalir dengan baik. Yang ketiga, ada keterbatasan analisis sistem. Sistem mampu mengolah data, tetapi tidak selalu dapat mempertimbangkan faktor seperti pengalaman, intuisi, dan kondisi yang tidak terduga. Yang keempat, kompleksitas teknologi. Implementasi sistem memerlukan investasi perangkat keras, perangkat lunak, serta dukungan tim IT agar sistem dapat berjalan dan diperbarui dengan baik. Yang kelima, resistensi karyawan terhadap perubahan. Sebagai karyawan, mungkin menolak menggunakan teknologi baru karena sudah terbiasa dengan cara kerja lama. Pelatihan dan manajemen perubahan diperlukan agar proses adaptasi berjalan lancar. Berikutnya ada contoh kasus dari aplikasi Netflix. Masalah organisasinya,
Netflix harus menjaga agar jutaan pelanggannya tetap betah menonton dan tidak berhenti berlangganan. Penerapan AI dan machine learning-nya, sistem memproses data yang sangat banyak atau big data secara real time. AI memantau riwayat film yang ditonton, jam menonton, hingga gambar poster film apa saja yang sering diklik oleh pengguna. Lalu, keputusan dan hasil, AI mengambil keputusan untuk mengubah tampilan beranda setiap orang agar berbeda sesuai selera masing-masing. Hasilnya, 80% tayangan yang ditonton di Netflix berhasil dari rekomendasi otomatis ini. Kesimpulannya, sistem informasi adalah kunci sukses bisnis di era digital. Dengan mengubah data menjadi laporan akurat, teknologi ini membantu manajer mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan berdasarkan fakta. Selain membuat kerja internal lebih efisien, sistem ini juga ampuh meningkatkan pelayanan konsumen, contohnya Netflix, yang memanfaatkan data untuk memberikan rekomendasi film yang pas, sehingga jutaan pelanggan puas dan setia. Sekian penjelasan dari kelompok